Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS Matematika atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 5. Yang mana kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari bab 1 ya. Bab 1 itu tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke. Jadi untuk pembahasan kali ini kita sudah sampai latihan 11, yaitu menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 kemarin sudah kita bahas ya. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 6 ya. Jadi untuk penyelesaian soal cerita bilangan bulat ini yang perlu kita tekankan lagi di sini akan saya baca sekali lagi ya, walaupun kemarin sudah ini. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat itu ada 5 di sini. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Jadi sebaiknya kita tuliskan dulu, kalau untuk penyelesaian soal cerita itu kita tuliskan diketahui, ditanya, dan baru kita jawab ya. Kemudian ini yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan ya. Jadi yang pertama yang diketahui, ditanyakannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Jadi kita buat model matematika. Biasanya kalau ada cerita kita tuliskan aja, misalnya seorang penyelam berada 2 meter di bawah permukaan laut lah. Kita tuliskan, kalau kita ibaratkan permukaan laut itu adalah 0, maka 2 meter itu kita tuliskan negatif 2 ya. Seperti itu model matematikanya ya. Kemudian yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Jadi misalnya tadi menyelam 2 meter di bawah permukaan laut ya, kita tuliskan negatif 2. Kemudian naik ke permukaan ya, naik ke permukaan misalnya berapa meter lah, kita tuliskan ditambah atau dikurang seperti itu ya. Kita selesaikan. Kemudian yang kelima itu periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Lah ini yang paling penting ya. Kita harus mengecek ulang apakah sesuai antara jawaban yang kita kerjakan dengan yang ditanyakan ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke nomor 6 ya. Yang nomor 1 sampai 5 kemarin sudah. Di sini saya bacakan soalnya. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Nah, di sini sudah coba saya bahas ya. Langsung saja kita lihat pembahasannya di sini. Jadi jangan lupa untuk dituliskan yang diketahui, ditanya, dan juga dijawab seperti apa. Jadi diketahui ketinggian terbang burung tadi adalah 12 meter di atas permukaan laut. Ini saya singkat aja ya, DAPL, di atas permukaan laut. Kemudian terdapat ikan yang berenang ya, dengan kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Saya singkat di BPL aja ya, di bawah permukaan laut. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa meter jarak antara burung dan ikan tersebut ya. Jarak antara burung dan ikan tersebut. Nah, oke, kita jawab jarak antara burung dan ikan tersebut. Nah, kita anggap permukaan laut itu adalah 0 ya, bilangan 0. Maka kalau dia berada di atas permukaan laut positif ya. Kemudian kalau di bawah permukaan laut nilainya adalah negatif. Jadi posisi burung tadi kan 12 meter di atas permukaan laut, kita tulis positif 12 atau cukup 12 ya. Kemudian posisi ikan tadi berenang adalah 1 meter di bawah permukaan laut, berarti kita tulis negatif 1. Ditanyakan jarak antara burung dan ikan tersebut. Nah, untuk mengetahui jarak antara burung dan ikan, berarti kita cari berapakah selisih bilangan ya. Selisih bilangan berarti antara bilangan terbesar dan terkecil. Berarti 12 kita kurangi dengan negatif 1 ya, selisihnya berarti 12 dikurangi negatif 1. Ada 2 tanda di sini ya,
kita jadikan 1, negatif kali negatif adalah positif. Jadinya 12 ditambah 1 sama dengan 13 meter. Jadi jarak antara burung dan ikan adalah 13 meter. Nah, ini caranya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita pengen langsung tahu jawabannya juga sebenarnya tinggal kita tambahkan aja. Jarak dari burung ke permukaan laut itu adalah 12 ditambah dengan jarak dari permukaan laut ke ikan itu adalah 1 meter. Jadi jawabannya 13 meter. Itu kalau kita pengen langsung jawabannya. Tapi kalau pengen tahu caranya itu seperti ini ya. Jadi kita cari selisih antara bilangan terbesar dan terkecil. Nah, akhirnya juga sama 13 meter. Tapi karena diminta caranya seperti apa, nah ini cara yang harus kita gunakan. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 7 ya. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Setelah AC ruangan dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah penurunan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Itu kalau kita lihat di sini jawabannya langsung 5 ya, turunnya 5. Tapi caranya seperti apa kita lihat ya. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi diketahui suhu awal ruangan itu 25 derajat Celcius. Selisih AC setelah AC dinyalakan suhu menjadi 20 derajat Celcius ya. Yang jelas lebih dingin ya, suhunya turun. Ditanyakan berapa besar penurunan suhu ruangan. Nah, untuk mencari besar penurunan suhu ruangan itu berarti kita cari selisihnya ya. Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan terbesarnya tadi adalah 25 derajat Celcius dikurangi dengan bilangan terkecilnya adalah 20 derajat Celcius, sehingga 25 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Jadi penurunan suhu ruangan adalah 5 derajat Celcius. Itu jawaban untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian ia mundur 12 langkah, dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? Yang ditanyakan adalah jarak anak tersebut ya di sekarang dari titik awal ia berdiri ya. Oke, kita lihat dulu penjelasannya untuk nomor 8. Ya, jadi diketahui mula-mula dari posisi awal anak tersebut maju 8 langkah ya. Dari titik awal ini atau dari titik mula-mula. Kemudian anak tersebut mundur 12 langkah. Dan terakhir anak tersebut maju lagi 6 langkah. Ditanyakan berapa langkah jarak anak sekarang dari titik ia berdiri mula-mula atau dari posisi awal. Jadi posisi awal kita anggap misalnya 0 ya, kemudian dia maju 8 langkah, mundur 12 langkah, dan maju lagi 6 langkah. Oke, untuk menjawabnya ya. Jadi jarak anak sekarang dari titik mula-mula ya, jadi maju 8 langkah dari posisi 0 berarti kita positif 8 ya. Kemudian dia mundur berarti kita kurangi, dikurangi dengan 12. Maju lagi 6 langkah berarti kita tambahkan 6 ya. Oke, sekarang kita hitung 8 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2 ya. Jadi jarak anak sekarang dari titik awal adalah 2 langkah. Karena positif berarti 2 langkah maju dari posisi awal ya. Dia 2 langkah maju atau 2 langkah ke depan atau positif 2. Ini untuk jawaban nomor 8. Selanjutnya kita ke nomor 9. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit itu suhunya naik 1 derajat Celcius. Berapa suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Berarti kita cari ya. Kita cari yang pertama kali adalah kenaikan suhunya dulu, baru nanti kita tahu suhu akhirnya berapa setelah 30 menit.
Oke, untuk nomor 9 di sini ya. Jadi diketahui suhu awal kulkas itu negatif 12 derajat Celcius. Listriknya padam. Nah, setiap 10 menit suhunya itu naik 1 derajat Celcius. Lah, kalau 30 menit, padamnya 30 menit, ini yang ditanyakan ya. Berapakah suhu kulkas tersebut jika padamnya adalah 30 menit? Nah, maka yang pertama kita cari adalah kenaikan suhu dulu ya selama 30 menit. Kalau 1 derajat itu naiknya 1 derajat setiap 10 menit, maka kalau 30 menit itu naikannya berapa? Caranya adalah 30 dibagi dengan 3 ya. Hasilnya adalah 3 derajat Celcius ya. Jadi selama 30 menit itu kenaikan suhunya adalah 3 derajat Celcius ya. Jadi kalau masih bingung, 10 menit itu naik 1 derajat, 20 menit berarti tambah 1 derajat lagi 2 derajat, kalau 30 menit berarti tambah 1 derajat lagi ya, jadinya 3 derajat Celcius ya, atau 3 kali 10 sebenarnya. 3 dibagi 10 ya, hasilnya 3 derajat Celcius. Kemudian suhu kulkas setelah padam 30 menit. Nah, tinggal suhu awal ditambahkan dengan kenaikan suhu tadi selama 30 menit. Berarti suhu awalnya adalah negatif 12 ditambah kenaikan suhunya berapa? 3, berarti negatif 12 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 9. Jadi suhu kulkas setelah listrik padam 30 menit adalah negatif 9 derajat Celcius. Ini suhu kulkasnya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal terakhir di latihan 11 ya, dan ini sekaligus latihan terakhir juga ya untuk bab 1. Selanjutnya nanti kita ke latihan ulangan bab 1 ya. Bukan latihan tiap itu lagi, tapi ke latihan ulangan bab. Oke, nomor 10, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit ya. Jadi mula-mula suhu air dalam panci adalah 15 derajat ya, 15 derajat Celcius ya. Kemudian kompor kita nyalakan. Suhunya akan naik 5 derajat setiap menitnya. Nah, kalau sudah 10 menit itu suhu airnya jadi berapa derajat Celcius? Tentunya akan naik ya. Oke, kita lihat penjelasannya untuk nomor 10. Jadi, diketahui suhu air mula-mula 15 derajat Celcius. Ketika kompor menyala, suhu naik 5 derajat Celcius setiap menitnya. Ditanya berapa derajat suhu air dalam panci setelah 10 menit. Oke. Jadi kenaikan suhu selama 10 menit, kita cari kenaikan suhunya dulu ya. Berarti kan tadi 5 derajat setiap 1 menit kita kalikan dengan 10. Berarti 5 kali 10 ya. Ini satuannya menit kan, ini kita bisa coret ya. Ini 1 menit, ini 10 menit kan, bisa kita hilangkan, tinggal 5 kali 10. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Jadi satuan menit sama menit hilang. Satuannya tinggal derajat Celcius ya. Kemudian suhu air dalam panci setelah 10 menit. Nah, jadi kenaikannya 50 derajat, berarti suhu air dalam panci setelah 10 menit berarti suhu awal ditambah dengan kenaikannya. Suhu awalnya tadi adalah 15 derajat Celcius ditambah 50 derajat Celcius. Hasilnya adalah 65 derajat Celcius. Jadi suhu air dalam panci setelah 10 menit adalah 65 derajat Celcius. Oke. Mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 11 ya, atau latihan terakhir di bab 1. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas ini ya, latihan ulangan bab 1. Ini ada 2 paket, paket 1 dan paket 2. Untuk itu tetap ikuti terus di channel Rivanista ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.